Kita mengucap syukur di hari Natal ini. Kita bisa ada di tempat ini untuk merayakan Natal. Ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Perjumpaan yang Mengubahkan. Berapa banyak dari saudara yang ingin diubahkan oleh Tuhan, semakin hari semakin lebih baik lagi. Haleluya, kita akan renungkan firman ini dan saya berdoa supaya setiap orang yang datang ke tempat ini benar-benar pulang menjadi pribadi yang berubah menjadi lebih baik. Kita akan buka firman Tuhan di kitab Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lalu kita akan lanjutkan ke ayat 15 sampai 17 dan ditutup dengan ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 kita akan baca pertama-tama terlebih dahulu. Biar semangat untuk yang sebelah kiri saya, saudara akan membaca ayat yang genap. Sebelah kanan saya akan membaca ayat yang ganjil. Kita dengar siapa yang kuat-kuatan ya. Kita mulai dari ayat yang ke-10, berarti dari yang sebelah kiri saya dulu. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat 20 kita baca bersama-sama. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Amin. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengunjungi adik saya yang lagi studi di Sydney, Australia. Ini adik saya yang kedua, jadi kami 3 bersaudara, saya paling besar, lalu saya mengunjungi adik saya yang paling kecil. Sebagaimana di keluarga, kalau ada anak bungsu itu selalu dianggap sebagai bayi ya. Walaupun dia udah SMA atau kuliah atau bahkan bekerja, orang tua ataupun kakak-kakaknya senengin ngemong anak yang paling bungsu ini. Dan di keluarga kami juga sama. Jadi kalau kita pergi bersama-sama, misalkan lagi pergi makan, paling sering ditraktir itu ya adik saya yang paling kecil ini. Kita sebagai kakak-kakaknya, saya dengan adik saya yang kedua suka traktirin dia. Tentu dia lebih jarang ya traktirin kita. Tapi waktu saya berkunjung ke sana, satu kali dia bilang ini, Ci, saya mau traktir. Wah, saya kaget. Dalam rangka apa nih ya? Kayaknya nanti hujan besar nih malam ini ya. Karena jarang traktir saudara. Apalagi dia bilang, saya mau traktir ke satu restoran yang bagus banget saudara. Jadi restoran itu di tengahnya itu ada kolam renang. Dan ini tuh ada di salah satu level yang di atasnya itu udah gak ada apa-apanya lagi. Jadi bisa ngelihat ke langit. Kalau ke sana malam kita bisa sambil lihat bintang sambil menikmati makan di pinggir kolam. Harganya nggak murah saudara. Hari itu saya makan, menikmati pemandangan ekstra spesial. Bukan karena restorannya bagus, pemandangannya indah, tapi terutama karena ditraktirin sama adik saya itu. Lalu saya tanya sama dia, kok tumben kamu traktir? Di restorannya mahal lagi. Dia bilang gini, iya Ci, soalnya saya ini dapat duit. Wah, dapat duit. Dari mana? Dia belum kerja waktu itu. Dia bilang, saya dapat duit dari kampus. Karena kampus itu katanya mengadakan survei. Dan ternyata ketika survei itu diisi, ada undian. Dan saya dapat undiannya, dapat $500. Wow, besar sekali. Untuk makan kita berdua $500 tentu lebih dari cukup. Lalu saya tanya, emang survei apa?
Dia cerita, udah mau libur, dikasih survei sama sekolah di email. Awalnya juga dia gak terlalu percaya, tapi ketika dibaca dia bilang, kalau Anda mengisi survei ini kira-kira 10-15 menit, nanti bisa ikutan undian berhadiah. Survei 10-15 menit itu panjang saudara. Tapi dia lakukan dan tanpa mengharapkan apa-apa, tiba-tiba 2 minggu kemudian dia dapat telepon dari sekolahnya. Dan dibilangin, ini kamu dapat door prize, tolong datang. Dan betul ketika ada di sana, dia dapat $500, itu bukan door prize nomor 1 saudara. Masih ada yang lebih dari itu. Lalu saya tanya, wah laki banget kamu, hoki banget nih bisa dapat door prize. Emang yang ngundi banyak apa sedikit? Dia bilang, waktu dia ngundi, dia nanya sama stafnya, dari sekian ratus bahkan sekian ribu mahasiswa yang ngisi survei itu sampai selesai, kira-kira cuma 20 orang saudara. Makanya waktu dia diundi, kemungkinan besarnya itu menang dan dapet lagi, luar biasa. Temennya ditanya, kamu ngisi juga gak survei? Yang ngisilah, tapi udah 3 menit kayaknya panjang banget pertanyaannya, banyak jadi saya gak selesaikan. Ini mengingatkan saya tentang kenyataan bahwa saudara boleh diundang, tapi cuman mereka yang meresponi undangan yang mendapatkan manfaatnya. Yesus lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat semua manusia. Tapi hanya mereka yang mau meresponi, mereka menerima keselamatan yang kekal. Hari ini ketika kita merayakan Natal, saya ingin saudara tidak hanya mendengar kisah Natal, tapi saya ingin saudara meresponi undangan Tuhan untuk saudara bisa menerima keselamatan yang kekal. Sepanjang masa ada orang-orang yang telah mendengar tapi memberikan respon yang tidak tepat. Saya bagikan sama saudara, di masa Natal yang pertama ketika Yesus lahir, ada 3 golongan orang yang mendengar tentang berita Natal. Yang pertama namanya adalah Herodes. Herodes mendengar ada raja yang akan dilahirkan dari orang Majus. Orang Majus datang sama dia, raja pada daerah itu, dia bilang, Herodes, saya sedang mencari raja yang baru lahir. Herodes mendengar ada raja yang baru lahir. Tapi apa respon Herodes? Herodes bilang, tidak boleh ada raja lain selain aku yang berkuasa. Tidak boleh ada raja lain yang memerintah selain aku. Dan bahkan Herodes memerintahkan seluruh bayi di bawah 2 tahun untuk dibunuh pada zaman Yesus lahir. Ini menunjukkan sikap manusia. Kita tahu Yesus adalah Raja, Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan. Kita dengar firman, bahkan kita ke gereja, tapi ada orang yang bilang, gak mau ada raja lain selain aku. Harus aku yang memerintah. Jangan jadi Herodes saudara. Jangan ketika saudara dengar firman Tuhan, jangan bilang tidak boleh ada yang lain kecuali aku yang bertahta. Tapi jangan juga jadi golongan orang yang kedua, imam dan ahli Taurat. Ketika Herodes didatangi oleh orang Majus, Herodes bilang, sebentar saya akan tanya sama imam dan ahli Taurat. Imam dan ahli Taurat ditanya, dia lihat nubuatan. Karena kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama beratus-ratus tahun saudara. Dan sebagai ahli Taurat, orang yang suka membaca Alkitab, membaca waktu itu Taurat Tuhan, membaca sejarah tentang Israel, sebagai orang-orang imam, mereka melihat dan mereka mengetahui ada satu nubuatan yang bilang, satu kali di Bethlehem akan lahir seorang juru selamat. Mereka bahkan yang kasih tahu sama orang Majus, iya di Bethlehem, bukan di Yerusalem. Orang Majus datang ke Yerusalem, disuruh ke Bethlehem. Kenapa orang Majus bisa ke Bethlehem? Karena imam dan ahli Taurat tunjukkan ke Bethlehem. Tapi ketika saudara lihat, yang pergi ke Bethlehem cuman orang Majus. Ahli Taurat sama imam walaupun tahu, tapi mereka masa bodoh. Ini adalah kelompok orang yang kedua. Saudara dengar firman, saudara tahu jago firman, tapi saudara masa bodoh, gak mau peduli, saudara gak mau melakukan. Dan ini membuat imam ahli Taurat
tidak menerima sukacita Natal, hidupnya tidak berubah. Tapi ada golongan yang ketiga, yaitu gembala yang kita baca tadi. Mereka mendengar kabar dari malaikat, lalu mereka meresponi dengan iman. Dan karena itulah kehidupan para gembala diubahkan. Hari ini saya berdoa supaya setiap dari kita saat mendengar merayakan Natal, saudara tidak seperti Herodes, tidak seperti imam dan ahli Taurat, tapi saudara punya iman seperti gembala. Iman yang meresponi, amin. Ada 4 hal iman, kualitas iman sejati yang dimiliki oleh gembala. Yang pertama, gembala memiliki iman yang didasarkan pada firman. Lukas pasal yang kedua berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Iman artinya percaya pada firman. Suka ada orang bilang iman itu percaya. Saya bilang salah. Iman itu adalah percaya pada firman, mengamini firman. Saudara jangan mudah percaya. Kalau dasarnya tidak kuat, tidak tepat, kalau orang yang saudara percayai salah, kalau apa yang saudara percayai salah, justru kepercayaan itu bisa membahayakan saudara. Tapi kalau kita lihat seperti apa yang dilakukan gembala, waktu malaikat bilang, kamu pergi, juru selamat dilahirkan, mereka meresponi firman Tuhan. Beberapa waktu lalu ada orang yang cerita sama saya, dia ditelepon sama seseorang dibilangin, tolong kirimkan uang karena anakmu kecelakaan, saya lagi lewat, saya bantu masukkan ke rumah sakit, tapi rumah sakit gak mau terima karena gak ada uang. Transfer ke saya uangnya sekarang, nanti saya bayar ke rumah sakit biar anak saudara bisa ditanggulangi, bisa diperhatikan. Hampir ibu ini kirimin uang saudara, tapi dia ingat, kenapa ya sekolah, karena anaknya masih sekolah, nggak telepon saya. Kenapa di jam sekolah tiba-tiba dia keluyuran keluar. Akhirnya dia telepon sekolah, ternyata anaknya adem-adem aja saudara lagi di sekolah. Ada seorang tua yang ketipu juga saudara, beli emas. Katanya emas murah dijual di bawah harga pasar. Dikirimin sertifikatnya via WA, terlihat seperti nyata. Tapi zaman sekarang dengan kecanggihan, teknologi, AI, deepfake, semuanya bisa dilihat seperti benar. Ketika uangnya ditransfer, sertifikatnya bodong, dan emasnya gak pernah dikirim. Ketika saudara percaya, kepercayaan di tempat yang salah itu bisa berbahaya. Tapi kalau kita percaya kepada firman, firman itu akan mengubahkan kita. Kalau saudara ingat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kenapa? Karena percaya, tapi percaya pada perkataan iblis. Hari ini saya mau bilang saudara, mungkin saudara belum pernah lihat malaikat datang ngomong sama saudara. Mungkin saudara gak lihat cahaya terang dari sorga ngomong sesuatu firman sama saudara. Tapi hari ini saudara punya firman Tuhan, Alkitab yang diberikan kepada kita. Alkitab itu firman Allah, bukan buku biasa. Saya tunjukkan, Alkitab itu ditulis kurang lebih sama 40 orang. Latar belakangnya beda-beda. Hidup di masa yang beda, kira-kira 16 abad dari yang nulis pertama sampai yang nulis terakhir. Tapi apa yang mereka tulis semuanya satu kesatuan. Semuanya menuliskan tentang Yesus. Semuanya tidak ada yang bertentangan. Seandainya hari ini saya minta 40 orang dari saudara, saya kasih bolpen, saya kasih kertas, mengarang bebas. Kira-kira tulisannya bakal sama enggak? Sama sekali enggak. Tapi luar biasa, Alkitab ditulis itu bukan karena manusia, tetapi oleh tuntunan Roh Kudus. Karena itu firman Allah itu membangkitkan kita, menghidupkan roh kita, manusia roh kita diperbaharui. Alkitab juga akurat dalam sejarah, dalam ilmu pengetahuan, dalam nubuatan.
Semuanya akurat. Bahkan orang-orang yang suka nyinyirin Alkitab, arkeologis itu ditemukan datanya dari mana? Dari Alkitab. Alkitab juga berdampak mengubahkan orang. Ada orang yang biasa di satu kepulauan, kanibal saudara, makan orang. Tapi ada misionaris datang di sana. Mereka diubahkan jadi orang yang tidak lagi makan orang. Karena apa? Karena ada firman Tuhan yang mengubahkan. Hari ini saya mau bilang, firman Tuhan, Alkitab itu harus menjadi landasan dari iman kita. Jangan mudah percaya saudara. Firman Tuhan bahkan bilang di akhir zaman ini banyak nabi palsu. Banyak pengajar-pengajar palsu. Bahkan saudara dengar khotbah saya juga, jangan 100% langsung percaya. Bandingkan dengan Alkitab saudara. Lihat Alkitab. Saya banyak belajar firman. Tapi saya mendorong setiap jemaat di GBI Bethel menjadi orang-orang yang punya iman yang mandiri. Jadi tidak harus selalu dicekokin firman Tuhan. Tapi kita mau belajar baca firman sendiri, amin. Karena itu tahun depan GBI Bethel mengadakan gerakan Gedor. Sama-sama bilang Gedor. Gerakan doa dan firman. Gedor ini akan dilakukan, jadi mulai dari bulan Januari. Setiap jemaat didorong untuk mengisi jurnal yang ada atau di digital book. Sehari satu pasal dimulai dari kitab Matius. Setiap satelit akan didorong untuk bikin kelompok-kelompok kecil untuk setiap orang ikutan gedor saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan begitu penting. Jangan sampai kita hanya dengar firman cuman seminggu sekali. Tapi kita mau sehari satu pasal. Saudara temukan kebenaran apa yang didapat. Koreksi apa yang saudara perlu lakukan. Komitmen apa yang saudara ambil. 3 bulan pertama kita akan lakukan. Di akhir periode semua yang selesai. Kita akan ambil nama-namanya, kita masukkan ke dalam undian. Kita coba bandingkan. Undangan saya kasih buat semua orang. Berapa yang ikutan saudara. Gedor, gerakan doa dan firman. Saya percaya firman Tuhan bilang. Firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita. Tahun 2025. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Mungkin saja gelap, tapi kemanapun kita pergi selama kita punya pelita, jalan kita akan dibuat aman. Amin. Milikilah iman yang berdasar pada firman. Yang kedua, milikilah iman yang bergerak. Saudara, sama-sama katakan bergerak. Lukas 2 ayat 16 dikatakan, lalu gembala-gembala ini mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu. Dikatakan mereka cepat-cepat berangkat. Sama-sama bilang cepat-cepat. Kalau iman kita lebih sering cepat-cepat atau lihat-lihat. Kadang kita bilang ya lihat-lihat dulu lah. Tapi gembala cepat-cepat dia mau berangkat. Ini menunjukkan mereka memiliki iman yang sejati. Karena iman yang sejati adalah iman yang bergerak. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan oleh firman Tuhan. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman pada hakikatnya adalah mati. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya membayangkan iman itu seperti satu dayung di sebelah kanan, perbuatan satu dayung di sebelah kiri, dan hidup kita seperti sampan. Kalau saudara hanya punya iman, digerakkan iman, tapi gak pernah melakukan perbuatan, perahu kehidupan saudara kemana? Berputar-putar. Atau kalau saudara hanya mengandalkan perbuatan, tapi nggak punya iman, sama berputar-putar. Tapi ketika hidup saudara punya iman, melakukan dalam perbuatan, pakai iman, melakukan dalam perbuatan, itu seperti kita lagi ngedayung, dan 2 dayung ini membuat sampan kita menuju ke seberang. Seringkali kita hidupnya berputar-putar
karena kita cuma punya iman tapi gak punya perbuatan. Minggu yang lalu di cabang kita di Sumarekon, saudara mungkin sudah tahu Gereja Betel Indonesia, GBI Betel di tempat ini, kita punya visi untuk membangun sebuah discovery center, the journey, di mana orang bisa datang ke sana, ikut masuk dengan teknologi 3D, 4D, 5D, bisa melihat seluruh kisah Alkitab mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai sekarang. Di ujung perjalanan kita akan kasih tantangan orang-orang, kamu mau terima Yesus atau tidak? Nama The Journey panjangnya itu The Journey to Eternity, perjalanan menuju kekekalan. Kita berdoa agar tempat ini menjadi tempat di mana Injil diberitakan dengan cara yang menarik buat anak-anak muda. Puji Tuhan, minggu lalu kita sudah merayakan selesai struktur bangunan. Dan kita mengundang orang-orang yang sudah terlibat dalam janji iman, saudara. Dan ada seorang bapak ibu yang datang ke sana memberikan kesaksian. Saya kenal mereka secara pribadi dan mereka ini bercerita bagaimana Tuhan memberkati mereka. Mereka cerita dulu itu mereka orang Jakarta, saudara. Pindah ke Bandung berjemaat di cabang Mekarwangi. Saya pikir mereka orang Bandung. Tapi kemarin mereka pulang ke Jakarta, mereka bangun rumah di sana. Waktu mau syukuran rumah, telepon, tanya sama saya, bisa gak Pak Rubin yang memberkati? Saya bilang, aduh kalau Pak Rubin agak susah, jadwalnya padat. Oh gak apa-apa, saya tunggu aja. Mungkin sekitar 3 bulan itu mundur, saudara. Tapi dia kekeh banget, pengen diberkati rumahnya, pengen didoakan sama Pak Rubin. Akhirnya Pak Rubin datang, ternyata dia mau cerita kesaksian yang mereka alami. Ternyata mereka ini orang Jakarta, bisnisnya hancur, terpaksa pindah ke Bandung karena kehidupan jauh lebih murah di Bandung. Dan mereka kontraknya di daerah Mekarwangi karena itu berjemaat di Mekarwangi. Setelah ngontrak mereka usaha mulai dari hal yang kecil. Satu kali ketika ikutan ibadah, Pak Rubin menyampaikan tentang janji iman, saudara, untuk melakukan pembangunan di The Journey. Pada saat itu belum jadi. Janji iman yang pertama beliau lakukan dalam keadaan yang sulit. Beliau isi angka yang itu juga perlu iman. Tapi beliau mau bilang, saya mau belajar untuk bergerak. Dia tulis angkanya, ngomong sama istrinya, mah sepakat gak kita mau kasih segini? Mamahnya bilang apa? Istrinya bilang gini, Pah kayaknya kurang deh, tambahin. Hah kurang? Mau tambah berapa? Istrinya bilang, tambah aja nolnya 1. Sedikit apa banyak saudara tambah 01? Tambah aja 01. Istilahnya kalau dia kasih 10 jadi 100. Kalau 20 jadi 200, 10 kali lipat. Tapi mereka sepakat dan bilang, saya mau ikutan. Kita berdoa biar bisa terpenuhi. Akhirnya betul beliau membayar ya setiap bulan saudara. Sampai selesai. Luar biasa. Berikan kemuliaan dulu sama Tuhan. Dia bilang kalau bukan Tuhan saya gak akan bisa selesaiin janji iman ini. Lalu dia cerita lagi. Istrinya bilang waktu suaminya lagi susah. Ini teladan buat istri-istri. Istrinya gak pernah komplain. Gaya hidup yang berubah, istrinya gak pernah komplain sedikit pun. Sepakat, seia sekata, dalam susah, senang, kaya, miskin. Setiap malam dia tumpangi suaminya, kepalanya waktu lagi tidur. Dia doa, suamiku akan jadi kepala bukan jadi ekor. Dia doa terus saudara. Ketika syukuran rumah, dia cerita, Pak Rubin saya ini pernah ada satu posisi, saya gak tahu ini rumah bakal selesai apa enggak. Tapi saya naik ke loteng atas, jadi rumahnya itu 4 tingkat saudara. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan saya percaya Tuhan yang mencukupi. Dia terus melakukan yang terbaik di zaman pandemi saudara waktu itu. Tuhan memberkati usahanya, orang lain mah tutup, dia mah wah bertambah usahanya dengan luar biasa. Ketika di Jakarta itu dia cerita, Pak Rubin yang luar biasa adalah saya pikir waktu saya bangun rumah ini uang saya bakal habis. Tapi saya mau bilang,
di tabungan saya punya uang cukup untuk bikin 4 rumah lagi seperti ini. Luar biasa saudara. Dan dia terus ikutan janji iman. Saya gak bilang sama saudara, ini cara untuk saudara menggandakan uang. Enggak seperti itu ya. Tapi saya mau bilang, orang ini mengalami terobosan dalam keuangan. Kenapa? Karena dia punya iman dan dia melakukan dalam perbuatan. Saudara yang belum melakukan, ya jangan-jangan saudara berputar terus dalam keadaanmu. Tapi maukah saudara hari ini? Tentu dengan motivasi yang tulus, bukan untuk memancing Tuhan. Tapi saudara mau bilang, Tuhan aku mau belajar, punya iman dan aku mau belajar bergerak. Punya iman atau mau belajar bergerak. Memang kalau seringkali waktu ada janji iman, zaman sekarang sosial media, banyak yang suka nyinyir ya. Aduh gereja tuh uang lagi. Tapi saya mau bilang, ketika ada kesempatan janji iman, saya justru melihat jemaat mengalami terobosan yang luar biasa. Dan saya melihat itu justru kesempatan untuk kita terlibat. Saya dan suami juga terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, memberikan janji iman, memberikan persembahan. Bukan untuk memancing Tuhan, tapi justru karena saya tahu, saya mau punya iman yang bergerak. Bukan hanya iman yang percaya berdasar pada firman, tapi saya mau iman yang bergerak. Belajar jadi pendengar, tetapi juga belajar menjadi pelaku dari firman. Iman yang bergerak. Teladan dari gembala yang ketiga, bukan hanya imannya, iman yang bergerak, bukan hanya imannya, iman yang berdasar firman. Tapi yang ketiga, mereka memiliki iman yang bersaksi. Lukas 2 ayat 17 dikatakan demikian. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Iman yang sejati adalah iman yang bersaksi. Dan saudara perlu tahu, kesaksian saudara itu sangat penting. Membuat orang lain ingin mengetahui apa yang saudara juga rasakan. Kirk Cameron pernah bilang begini, kalau seandainya Anda berhasil menemukan penyembuh untuk kanker, tidakkah Anda akan membagikannya? Hari ini saudara punya rahasia penyembuh dari kematian yang kekal, yaitu Yesus Juru Selamat. Maukah saudara menyampaikannya? Hari ini kita ada Pak Heru dari Jejak Si Gundul ya Pak ya. Di Trans 7 betul ya Pak? Pak Heru kan kalau di syuting kasih kesaksian ya Pak. Misalkan pergi kemana ya, menangkal reptil ya saya lihat ya. Saya aja mikirin ular aja takut gitu. Tapi kalau ngelihat orang kayaknya wah menggemari ya, atau pergi ke daerah yang kayaknya susah. Coba buah yang eksotis. Kita sering kali mau, betul gak sih? Kita kalau ngelihat sosial media, TikTok lah. TikTok itu dipenuhi dengan kesaksian dari pengalaman hidup seseorang. Kena apa sedikit, hai guys hari ini aku mau cerita ke restoran mana. Kamu udah cobain belum restoran ini? Ada barang yang murah, hey 12 jangan lewat promonya. Dunia kita dipenuhi dengan kesaksian. Saya punya teman 12 kemarin jualannya membludak. Kenapa bisa? Karena ada kesaksian orang. Lumayan hari ini diskonnya sekian ratus ribu. Ayo dibeli. Banyak saudara yang beli. Bayangkan kalau saudara bisa promosi tentang Tuhan Yesus. Saya bersyukur loh. Saya hari ini bisa napas gratis. Gak bayar. Kenapa? Karena saya punya Tuhan. Saya bersyukur. Hari ini keluarga saya yang tadinya berantakan. Tapi bisa dipelihara Tuhan. Sekarang keluarga saya baik-baik aja. Sesuatu kesaksian yang betul memberkati orang. Mengubahkan kehidupan orang. Belajar bersaksi saudara. Saya tahu kalau saudara dapat benefit. Ada makanan enak, promo yang baik. Saudara akan kesaksian. Tapi hari ini saya mau dorong. Mau gak saudara bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu?
Saya percaya hari ini sekian banyak yang datang ke tempat ini. Ini adalah hasil dari kesaksian. Ada flyer-flyer yang dibagikan, ada orang-orang yang mengajak teman-temannya, keluarganya. Ketika saudara bersaksi, orang akan ikut sama saudara. Bagaimana kita bisa bersaksi? Mudah, yang pertama, ceritakan sebelum saudara ikut Yesus. Sebelum saya ikut Yesus, saya ini orangnya pelit. Wah, pelitnya minta ampun. Tapi setelah ikut Yesus, saya belajar. Yesus itu orangnya murah hati. Lalu saya diubahkan Tuhan, saya juga jadi lebih murah hati. Mau gak saudara hari ini? Ketika saudara pelit, banyak masalah karena kekikiranmu. Maukah terima Yesus? Diubahkan oleh Yesus. Sebelum mengenal Yesus, pelit. Saat mengenal Yesus, belajar sesuatu. Setelah mengenal Yesus, diubahkan. Dan kita memberikan ajakan buat orang untuk mengenal Yesus. Saya mau berikan satu kesaksian di dalam sebuah video yang menunjukkan bagaimana kehidupan seseorang lewat kesaksiannya bisa mengubahkan kehidupan orang lain. Mari kita simak sebentar. Saya pemakai narkoba dari tahun 98 sampai 2014 tuh, wah, itu udah luar biasa tuh. Udah hampir setiap hari pakai. Hidup juga udah gak ada artinya menurut saya. Ego yang ada, gak pernah mikirin orang. Keluarga yang penting udah saya cukupin, ya udah. Gak ada rasa sayang, gak ada. Itulah, narkoba ini membuat saya punya hidup sendiri, dunia sendiri. Awalnya saya lagi polisi datang, saya tahu, saya lihat CCTV. Saya gak ada rasa takut di situ. Si polisi nanya, lu tunjukin barangnya mana, lu gua bebasin. Akhirnya saya tunjukin barangnya, tetap aja diproses. Gak make sense banget. Ya itu mau udah jalannya Tuhan lah sepertinya ya. Berbagai macam upaya, usaha kita lakukan supaya mendapatkan hukuman yang seringan mungkin. Praknya putusan di 5 tahun 1 bulan. Pas lagi mau saya ditransfer ke rutan, wah tegang juga nih saya dengan ada si pelapor sudah ada di rutan. Pas waktu datang, wah saya ngeliat si pelapor ini dan bawa teman-temannya dia. Seolah-olah kayak yang mau mukulin saya gitu. Tapi di saat saya bersamaan juga ada teman saya lagi yang baru saya kenali saat itu. Dia datang malah menghampiri saya, nggak usah takut. Udah kamu merangkul saya, anggap aja kita udah kenal lama. Nih. Biar mereka lihat kalau kamu teman saya. Kenal juga enggak, tapi setidaknya saya di situ udah ada yang protek gitu. Abang saya ini yang saya baru kenal lagi pertama saya masuk, saya dikunjung hampir tiap hari lagi tuh. Dekat sama kita, seolah-olah kayak bodyguard saya. Padahal saya nggak minta gitu, nggak mengharapkan. Jadi ini orang kok mau protek saya dengan begini banyak caranya luar biasa. Dia dihukum 14 tahun. Saya melihat dari dirinya ini nih luar biasa. Dia menjalani hari lepas hari, nyantai, happy, kayak nggak ada beban gitu. Nggak pernah ada stres, senyum terus, nggak pernah marah ini. Saya mulai ada tanda tanya, kok ini orang bisa gitu. Ya saat itu saya sempat nanya, bang, apa sih bang rahasianya bang? Yang bikin abang bisa menjalani hukuman seberat ini dengan seringan-ringannya? Ya, dia menunjukkan saya sebuah Alkitab, nah ini. Baca firman berat. Gitu. Saya cuma masih responnya, oh oke. Ya itu emang perlu proses, di situ saya masih ada pergumulan kan, fight terus. Ya daging belum bisa terima lah, 5 tahun siapa sih yang bisa terima? Wah, 5 tahun. Karena saya ngerasa di penjara udah gak bisa kemana-mana nih, ke kanan, ke kiri, depan, belakang udah mentok, saya cuma bisa berharap satu sama ke atas. Itu seperti teman saya bilang itu, baca firman. Saya mulai buka hati, saya mulai baca. Contohnya di 1 Korintus 10:13 yaitu pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kemampuan manusia. Tuhan menyediakan jalan keluar. Itu salah satu ayat yang menguatkan saya. Di saat itulah saya bisa mulai mengenal Yesus. Parah banget. Kalau saya flashback, oh ya, masih untung saya ditangkap Tuhan. Kalau enggak saya nggak tahu hidup saya mau end up kayak gimana, ya luar biasa. Tuhan itu makanya. Saya sangat bersyukur Tuhan proses saya, emang caranya harus seperti ini. Sekalipun di tempat yang paling hina menurut mata dunia, di penjara, saya tetap sukacita buat saya bisa bertemu dengan Yesus. Puji Tuhan. Selama Ferry di dalam itu keluarga yang kacau balau lah. Saya dapat masalah besar yang saya nggak berani ngomong ke Ferry. Di saat Ferry pulang
buat saya tuh saya memberikan musibah loh ke suami saya gitu, karena di saat itu saya menyediakan utang buat suami saya gitu kan. Nah, tapi yang saya hebat bukan ini, terharu yang ngedengarnya gitu kan, maksudnya ini luar biasa loh Ferry, di saat dikasih masalah seperti ini dia hanya bilang gak apa-apa, Tuhan cukupi kok gitu. Saya yakin kalau ini Ferry yang dulu udah bukan dimaafin lagi, kayaknya udah cerai deh, lu nggak pantas jadi istri gua gitu. Itu Ferry dulu mungkin ya, tapi yang sekarang dia bilang udah, kamu sabar, ayo kita bareng-bareng berdoa, ayo kamu harus percaya kamu sama Tuhan, kalau Tuhan pasti akan menyelesaikan semua itu. Tapi saya minta sama kamu, dia bilang gitu, buka hati kamu buat Tuhan. Dia sih percaya ada ayat yang bilang satu orang bertobat dalam seluruh keluarga diselamatkan. Ini nyata buat saya, ini nyata. Yang paling kita banggakan sekarang pribadi Dwi yang ngerasa sekarang saya punya imam loh di keluarga. Karena yang dulu nggak pernah mengenalkan apapun kebaikan di dalam hidup kita gitu ya, sekarang wow gitu. Saya punya seorang imam yang bisa ngebimbing kita, terus mengatur semuanya tuh dengan penuh kasih kalau sekarang gitu kan. Yang kalau dulu kan marah-marah, nggak sekarang udah kita udah jadi keluarga yang lebih baik gitu. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kesaksian seorang walaupun di dalam tahanan tetap bisa mengubahkan kehidupan orang lain. Kita ada di luar saudara, di marketplace, di kampus, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun kita berada. Ketika kita memberikan kesaksian, orang bingung, kok bisa sih? Karena itu iman yang sejati adalah iman yang bersaksi. Mulai memberikan kesaksian, karena saya percaya yang bisa membungkam iblis itu adalah kesaksian kita. Yang bisa mengalahkan maut itu adalah darah anak domba disertai dengan kesaksian kita. Yang bisa memuliakan Tuhan adalah ketika kita memberikan kesaksian kita. Milikilah iman yang bersaksi, dan yang terakhir iman yang berdampak. Lukas 2 ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sama seperti Ferry tadi, di dalam rutan istrinya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi begitu keluar dari rutan, istrinya melihat suaminya yang dulu sudah berubah. Suaminya dulu yang kasar, yang marah-marah, sekarang berubah. Suaminya dulu yang tidak bertanggung jawab, sekarang jadi imam. Dan ini menunjukkan kalau hati yang berubah memang cuma Tuhan yang tahu. Tapi hidup yang berubah dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Saya berdoa supaya setiap dari kita menggenapi apa yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika gembala bertemu dengan Yesus, saat mereka pulang, hidup mereka berubah. Mereka memuji, mereka memuliakan Tuhan. Dan saya juga berdoa, ketika hari ini saudara datang beribadah di tempat ini, saudara dengar firman, saudara tidak keluar seperti Herodes, menentang firman, tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tidak juga seperti imam atau ahli-ahli Taurat, mendengar tapi tidak acuh. Tapi mari kita sama-sama seperti gembala, dengar firman, menerima dengan iman, menerima dengan iman. Bukan hanya iman yang percaya, tapi iman yang bergerak, iman yang belajar bersaksi. Dan kita juga mau jadi dampak orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu, seorang anak telah lahir untuk kita. Saudara, di momen Natal ini sadarilah, anak Allah turun ke dunia, menjadi manusia, sehingga anak-anak manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Semua dari kita menerima undangannya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal.
supaya setiap orang, tidak terkecuali. Katakan ke kanan kirinya, setiap orang. Ada yang di kanan kirinya bukan orang? Di sini semuanya orang ya. Sebelah sana ada malaikat-malaikat berjubah putih. Choir kita kasih tepuk tangan dulu buat choir Kings. Setiap orang diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita mau menerima dia. Mari, kalau ada di antara saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan biarkan firman ini berlalu begitu saja. Tapi terima dengan hati yang terbuka. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarkan kita mengalami kehidupan yang sungguh berubah. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Seorang Anak Telah Lahir Untuk